Kita ke informasi lainnya pemirsa, Komisi 1 DPR RI menggelar uji kepatutan dan kelayakan terhadap calon Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Dengan hasil bahwa Jenderal Agus Subianto menjadi calon tunggal Panglima TNI yang diusulkan Presiden Joko Widodo untuk menggantikan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono yang akan memasuki masa pensiun pada 26 November 2023. Agus sendiri baru dilantik sebagai Kepala Staf Angkatan Darat pada 23 Oktober 2023 lalu, menggantikan Jenderal Dudung Abdurrahman yang memasuki masa pensiun. Setelah proses uji kepatutan dan kelayakan rampung, Komisi 1 DPR RI akan menyerahkan hasilnya ke pimpinan DPR untuk kemudian dibawa ke Badan Musyawarah atau BAMUS. Lalu pimpinan Dewan akan mengagendakan rapat paripurna untuk mengesahkan nama Agus Subianto sebagai Panglima TNI yang baru. Mengintegrasikan seluruh alutsista TNI dalam sistem pertahanan terpadu melalui network. Untuk mengetahui jalannya uji kepatutan dan kelayakan calon Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, kita langsung bergabung dengan rekan Leo Chandra di Gedung DPR RI Jakarta. Leo, bagaimana jalannya fit and proper test saat ini? Selamat siang Gina Vita dan juga pemirsa, hari ini sudah dilakukan fit and proper test atau uji kelayakan dan juga kepatuhan bagi calon Panglima, yaitu kepada Kepala Staf Angkatan Darat, yaitu Jenderal Agus Subianto yang diagendakan pada pukul 10 pagi di Gedung DPR Republik Indonesia, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. Di mana hari ini juga hadir Laksamana TNI Yudo Margono, kemudian ada Kapolri Jenderal Listio Sigit, kemudian ada Kasal Laksamana Muhammad Ali, Kasau Marsikal Fajar Prasetyo, kemudian ada Kabar Reskrim Komjen Wahyu Widada, Kabah Harkam Komjen Fadil Imran, dan juga Kadif Propam Irjen Syah Hardiantono maksud saya. Dan di mana memang informasi yang kami dapatkan dari Ketua Komisi 1 DPR Republik Indonesia yaitu Mutia Hafid yang mengatakan bahwasan uji kelayakan dan juga kepatuhan oleh Panglima TNI ini akan dimulai pada pukul 10 pagi dengan dimulai dengan pembacaan visi misi, dan ini akan berlangsung selama 30 menit dan ini dilakukan secara terbuka. Kemudian Jenderal Agus Subianto ini akan menjabarkan tugas pokok dan juga peran TNI dalam pengaplikasian di masyarakat serta bagaimana percepatan modernisasi alutsista yang ada di TNI Republik Indonesia saat ini, kemudian menyampaikan strategi penanganan yang adanya konflik di Papua. Dan ini akan dilanjutkan dengan pendalaman visi misi. Setelah 30 menit ini akan dilakukan secara tertutup oleh fraksi 1 DPR Republik Indonesia, dan kemudian pengambilan keputusan dari setiap fraksi, dan dilanjutkan terakhir itu adalah proses verifikasi secara faktual, di mana memang anggota Komisi 1 DPR Republik Indonesia ini akan juga menyinggung beberapa hal penting yang berkaitan dengan mempertanyakan bagaimana netralitas TNI, kemudian peningkatan moralitas serta kuantitas TNI, serta bagaimana kemampuan tempur para prajurit di era digitalisasi, dan terakhir itu serta bagaimana nanti adanya isu perdamaian di Papua. Serta Jenderal Agus Subianto ini merupakan calon tunggal Panglima TNI yang diusulkan oleh Presiden Joko Widodo dengan mengirimkan surat Presiden di DPR Republik Indonesia, di mana ini juga disampaikan oleh Ketua DPR Republik Indonesia oleh Puan Maharani pada 3 Oktober 2023 kemarin. Dan juga Jenderal Agus Subianto ini mendapatkan pesan khusus dari Presiden Joko Widodo, mengingat bahwasannya memang demokrasi pemilu 2024 ini sebentar lagi, ini di mana Presiden Joko Widodo untuk meminta agar bagaimana menjaga kondusivitas pada pemilu mendatang. Serta Jenderal Agus Subianto ini merupakan figur yang dekat dengan Presiden Joko Widodo, di mana diketahui bahwasannya Jenderal Agus Subianto ini menjabat sebagai komandan distrik pada saat Jokowi menjabat sebagai wali kota Solo. Dan yang terakhir, bahwasannya memang Jenderal Agus Subianto ini akan menggantikan posisi Laksamana Yudo Margono yang memasuki masa pensiunnya pada 26 November mendatang. Seperti itu, Gina, kembali ke Anda di studio. Oke, Leo, apa saja atau poin-poin apa saja yang ditanyakan oleh Komisi 1 DPR RI kepada calon Panglima? Adapun pertanyaan-pertanyaan memang dipertanyakan oleh Komisi 1 Republik Indonesia, DPR Republik Indonesia ini mengenai bagaimana moralitas, kemudian bagaimana peningkatan moralitas kuantitas TNI, kemudian bagaimana mempertanyakan netralitas TNI saat ini, karena mengingat bahwasannya ini merupakan
masa-masa mendekati pemilu dan berjalannya kampanye, serta bagaimana nanti kemampuan dari prajurit kemampuan yang sudah dimiliki oleh prajurit saat ini, serta bagaimana modernisasi terhadap alutsista yang dimiliki oleh prajurit TNI saat ini, serta yang terakhir ini merupakan isu yang sampai saat ini belum diselesaikan, yaitu bagaimana isu perdamaian, bagaimana cara jenderal yang baru ini akan melakukan perdamaian terhadap konflik yang berada di Papua. Seperti itu, Gina, kembali ke studio. Baik, terima kasih Lo Chandra melaporkan langsung dari gedung DPR RI Jakarta.